Salam sejahtera bagi kita sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, Besem Hamasya. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini kita kembali berjumpa dalam anugerah kasih karunia Tuhan yang memberi kita kesempatan. Tapi kali ini dengan suasana yang berbeda karena saya ada di Tugu Adipura, Kota Bitung yang dibangun oleh pemerintah kota tentunya. Bapak Ibu, jemaat umat Tuhan yang diberkati, tentunya dalam kesempatan yang berbeda ini kita akan kembali membahas hal yang berbeda pula, tetapi tentunya akan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, jemaat umat Tuhan yang diberkati, satu teks firman Tuhan tentunya akan menjadi landasan dalam sharing berbagi kali ini. Galatia pasal 3 ayat yang ketiga saya baca buat kita sekalian. Sana bilang begini, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Dan tentunya berdasarkan teks ini pula satu tema judul pembahasan kita kali ini, yaitu akhir sebuah perjalanan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa hal yang penting yang perlu kita pahami, kehidupan bersama dengan Tuhan sebenarnya bukan hanya sekedar kehidupan sebagai orang beragama yang di dalamnya kita melakukan rutinitas, ritual-ritual agama kita, aturan-aturan agama kita, bahkan sesuatu yang menjadi legalisme dalam keagamaan kita. Walaupun memang tidak salah kita sebagai orang beragama, lagi pula kita di negara hukum, NKRI, dan semua jenis kepercayaan itu harus disahkan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sesuai ketentuan, aturan-aturan dan perundang-undangan di negara ini. Maka semua kepercayaan yang disahkan atau dilegitimasi disebut agama. Tetapi kalau kita mau melihat kehidupan dalam Tuhan, kerap kali disebut kekristenan, itu pula sesungguhnya adalah sebuah pilihan yang kita putuskan secara pribadi untuk mengikuti Tuhan. Dan tentunya ini bagian dari respon positif yang kita ambil ketika kita mendengar panggilan Tuhan atas hidup kita untuk mengikuti Dia. Jadi, kalau bicara soal perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, ini harus ada awalnya dan harus ada akhirnya. Jadi, dengan kata lain, bahwa kalau bicara perjalanan, ada awal dan ada akhir, tentunya hal yang penting adalah bahwa bukan hanya kita mengawali, tapi bagaimana juga kita mengakhiri. Dan menjadi catatan di sini adalah bahwa kata kunci di dalam panggilan yang Tuhan berikan kepada kita adalah mengikuti Dia. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang bagaimana mengawali dan mengakhiri dan dikaitkan dengan mengikuti Tuhan, ya tentunya kita bisa menyimpulkan bahwa baik mengawali dan berjalan sampai mengakhiri, kita harus mengikuti terus apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi keinginannya, karena kita punya Tuhan yang punya pikiran, perasaan, keinginan, dan kehendak buat kita. Ya, tapi bukan dalam hal ini kita berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang otoriter, tidak. Ya, kita bersama tahu bahwa kehendak keinginan Tuhan adalah kebaikan buat kita, adalah yang terbaik untuk kehidupan yang membawa kita naik bukan turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Bapak Ibu jemaat umat Tuhan yang diberkati, bahwa kita melihat ya dalam teks yang saya bacakan buat kita tadi dalam Galatia pasal 3 ayat yang ketiga, sebenarnya teks ini berbicara tentang masalah yang terjadi di jemaat yang ada di Galatia. Bahwa ketika Paulus berkata, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, ya masa kamu akan mengakhirinya dengan daging? Ya secara pragmatis kan seperti itu bahasanya. Dalam artian bahwa ternyata masalahnya di sana adalah terjadi perubahan prinsip nilai.
bahwa ketika jemaat ini memulai meresponi panggilan Tuhan, mengawali berjalan bersama Tuhan, tapi ketika dalam perjalanan waktu mereka mulai berjalan, terjadi perubahan prinsip nilai yang mengakibatkan terjadi perubahan cara hidup, perilaku. Ya, itu yang dibahasakan Paulus, bahwa memulai dengan roh, dan kita tahu bahwa nilai-nilai atau hukum-hukum roh itu sendiri dalam Galatia 5 ayat 22 adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh. Dan bertolak belakang dengan hukum daging dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai yang ke-21 tentang berbagai macam kejahatan, perilaku, tindakan yang menyimpang dan menyeleweng. Dan yang ditakutkan oleh Paulus adalah bagaimana jemaat ini yang memulai tadinya berdasarkan apa yang Tuhan mau, tapi jangan sampai dia mengakhiri justru berseberangan dengan apa yang Tuhan mau. Dalam catatan sederhana adalah bahwa seolah-olah Paulus mau berkata, bukan hanya kepada jemaat, tapi juga kepada kita, bahwa lebih baik kita tidak pernah memulai atau mengawali kehidupan berjalan bersama Tuhan daripada kita mengawalinya dan kemudian kita mengakhirinya tidak sesuai atau bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Karena persoalannya bahwa kehidupan berjalan bersama Tuhan ada banyak hal yang kita harus korbankan, yang kita harus bayar, ada konsekuensi berjalan bersama Tuhan seperti yang Kristus Yesus sampaikan sebagai landasan orang ikut Tuhan adalah pikul salib dan sangkal diri. Dan itu harga yang harus dibayar. Jangan sampai semua itu akan menjadi sia-sia pada waktu kita mengakhirinya. Makanya di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 di sana berkata bahwa akhir dari suatu hal lebih baik daripada awalnya. Artinya bukan awal yang menentukan, tapi akhir. Dan prinsip firman Tuhan, dia bilang, hendaklah kamu setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan, dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi perubahan prinsip nilai ini sangat mempengaruhi. Makanya Paulus berkata dalam Galatia pasal 5 ayat 7, dahulu kamu berlomba dengan baik, siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak lagi atau tidak menuruti kebenaran lagi. Artinya bahwa tadinya taat tapi pada akhirnya memungkiri ketaatan terhadap Tuhan. Ini kan masalahnya serius di sini. Ada bahaya, entah jangka pendek atau jangka panjang, karena yang namanya ketidaktaatan pasti ada konsekuensi. Nah, sama seperti kalau kita menyinggung kepada satu contoh cerita Alkitab, bahwa sebenarnya tidak perlu ada Daud kalau seandainya Saul tetap konsisten dalam ketaatannya kepada Tuhan. Karena apa yang diterima Daud dalam janji-janji ilahi itu sudah diterima dahulu oleh Saul. Tapi ketika Saul bergeser dalam nilai ketaatan yang berubah terhadap Tuhan, maka posisinya diganti oleh Daud. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara bahwa alasan mendasar yang mengakibatkan perubahan prinsip nilai hidup adalah ketika hati orang mulai berubah terhadap Tuhan. Ada sesuatu yang mengobsesi dia, ada sesuatu yang mempengaruhi dia, merubah, mengalihkan cara pandangnya. Makanya Paulus berkata dalam Galatia 3 ayat 1 kepada orang-orang Galatia, dia bilang gini, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Ya, saya pernah sampaikan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya mengenai dibenarkan dalam cinta, ya khususnya Wahyu pasal 2 ayat yang ke-4 dan 5, dan ini berulang-ulang saya ingatkan dan diingatkan Tuhan kepada kita sekalian bahwa awal orang jatuh dalam dosa adalah ketika dia berhenti mencintai Tuhan. Ya, jemaat Efesus dalam Wahyu pasal 2 itu, ketika Tuhan berkata, aku mencela engkau, walaupun jemaat ini dalam pemandangan secara manusiawi, ya secara orang-orang yang percaya kepada Tuhan secara kasat mata, ini jemaat yang sempurna, perfect. Tapi Tuhan celah karena kehilangan cinta, kasih yang semula. Dan Tuhan bilang, ingat betapa dalam engkau jatuh. Karena ketika orang berhenti mencintai Tuhan, maka dia akan mencintai dunia, dia akan mencintai dirinya sendiri. Ya, ini kan, ya dia tidak akan hidup lagi buat Tuhan, tetapi dia hidup buat dirinya sendiri. Oke. Perubahan sikap hati juga sering disebabkan oleh perubahan cara pandang.
Nah, ini menentukan. Makanya Yesus Kristus sempat bilang begini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, terang seluruh tubuh. Jika matamu jahat, maka gelap seluruh tubuh. Nah, makanya ketika kita meneliti bagian ini, khususnya Galatia pasal 1 ayat 6 dan 7, itulah juga yang membuat Paulus heran ketika Paulus bilang gini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Kristus, daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus memanggil kamu, ya, dan mengikuti suatu Injil lain, ya kan? Padahal ada banyak hal yang sudah dialami jemaat bersama dengan Kristus, tapi tiba-tiba mereka berubah. Dan alasan perubahan cara pandang yang mengakibatkan perubahan hati dan perubahan perilaku terhadap Tuhan sehingga memungkiri ketaatan, karena dia bilang begini, bahwasanya hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Bahwa setan, ya, dalam upaya untuk membuat manusia biasa cuma satu yang dia lakukan, seperti informasi Wahyu pasal 12, yaitu menyesatkan. Dan setan selalu memakai banyak cara untuk menyesatkan manusia. Peristiwa Taman Eden, dia memakai ular, dan ular adalah binatang paling cerdik pada waktu itu. Dan kemudian hari-hari ini berdasarkan apa yang Kristus Yesus ingatkan bahwa akan muncul penyesat-penyesat, mesias-mesias palsu. Ternyata sesuatu yang palsu itu, ya, kalau kita melihat secara sekilas, kita melihat secara kasat mata, secara sepintas, ya kelihatanlah seperti aslinya, seperti original. Tapi ketika kita amati, maka kita akan dapat ternyata palsu. Hari ini kan ada banyak kebenaran-kebenaran palsu yang seolah-olah itu kebenaran, dan kita melihat bahwasanya nilainya adalah bahwa sesuatu yang salah atau seringkali disebut hoax yang disampaikan berulang-ulang kerap kali membuat orang berpikir itu kebenaran dan memegang itu sebagai kebenaran karena itu disampaikan berulang-ulang. Tetapi juga kerap kali kebenaran yang disampaikan sebagai klarifikasi terhadap apa yang salah, kadangkala dianggap sebagai sebuah kesombongan atau tindakan untuk menghakimi orang lain. Nah, ini yang perlu kita sikapi dengan cermat, dengan lebih baik. Ya, jadi dengan kata lain, apalagi hari-hari ini di masa teknologi begitu maju, berkembang dengan pesat, dengan signifikan, dan kita melihat kita masuk di era digitalisasi, di mana segala sesuatu Anda bisa dapatkan hanya dengan smartphone, hanya dengan gadget, bahwa melalui streaming video ada banyak ulasan-ulasan pandangan mengenai kebenaran yang kadangkala membuat orang tidak lagi mengikut Tuhan dalam kebenaran dan kemurnian. Terjadi pergeseran nilai. Contoh sederhana, ya, pembahasan tentang kasih karunia yang menjadi landasan kebenaran. Bahwa justru kasih karunia yang ditekankan secara berlebihan atau yang disebut overdosis ini yang membuat kerap kali orang berpikir, karena ulasan Efesus pasal 2 ayat 89 yang difahami secara keliru ketika Paulus bilang oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri, dan orang berpikir bahwasanya keselamatan itu karena Tuhan sudah kerjakan, maka kita tidak perlu lagi melakukan apapun buat Tuhan atau apa saja. Ya, ini kan keliru, apalagi memahami bahwa karena Tuhan sudah mati karena Kristus Yesus Tuhan sudah mati buat kita, maka kita kehidupan kita dalam dosa pun tidak menjadi persoalan, tidak dapat mempengaruhi keselamatan kita. Ini kan bahaya. Saya pernah menyampaikan tentang kesempurnaan karya Kristus di sana, bahwa keselamatan kita bukan hanya karena Kristus mati buat kita, tetapi ada landasan pertama yang Kristus lakukan sebagai juga penentu keselamatan, yaitu ketika dia tawarkan jalan buat kita, yaitu kebenaran, supaya kita beroleh hidup. Ya kan, manusia yang berjalan dalam dosa, berjalan dalam bayang-bayang maut, sebenarnya Kristus tawarkan jalan baru dia mati sebagai garansi orang yang memilih jalan yang dia tawarkan, maka garansinya adalah dia mati untuk menebus dosa kita. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus, maka semua pengajaran sesat ini kita harus pahami dengan lebih baik, supaya setidaknya kita tidak tersingkir dari nilai-nilai, dari posisi hati kita, bahkan dari apa yang seharusnya kita lakukan buat Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan memanggil kita untuk mengikuti Tuhan baik dari awal sampai akhir. Ya, kita harus selesaikan sesuai apa yang dia mau.
perintah amanat agung, jadikan segala bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Nah, ini kan menjadi patokan dasar buat kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jemaat-jemaat ini mengalami pembaharuan cara berpikir, ya bukan karena obsesi dunia seperti dalam bahasa Tuhan Yesus, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, ya karena yang satu kamu akan kasih, yang satu tidak, yang satu kamu indahkan atau tidak. Artinya tidak ada hal-hal yang mempengaruhi mereka dalam hal obsesi dunia, dalam hal uang, kekayaan, jabatan, bukan itu. Tapi ada orang-orang yang sengaja masuk dan mengajarkan hal-hal yang berbeda dengan apa yang mereka pahami, dan ketika diulang-ulang disampaikan, maka diyakini oleh jemaat itu sebuah kebenaran sehingga mempengaruhi. Bahkan ketika hari ini kita juga diperhadapkan dengan pandangan seputar persepuluhan, apakah diperbolehkan, apakah tidak. Tapi saya tidak akan bahas itu dalam kesempatan kali ini, karena itu mungkin kalau Tuhan berkenan saya akan bahas di bagian-bagian yang lain, dalam kesempatan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penyesatan adalah cara yang paling ampuh yang dipakai oleh setan untuk mengubah prinsip kehidupan dari orang-orang percaya. Nah, solusi terhadap penyesatan sebenarnya cuma 3. Yang pertama, renungkan firman siang dan malam, Mazmur 1 ayat 1-3. Ya, bagaimana kita bisa membedakan kalau kita tidak tahu apa yang difirmankan Tuhan? Yang kedua, teliti. Ibrani pasal 2 ayat 1, kita harus lebih memperhatikan dengan teliti apa yang kita dengar supaya kita jangan hanya dibawa arus. Baru yang ketiga, 1 Yohanes pasal 2 ayat 27, kita butuh pengurapan dari Tuhan, karena pengurapan itu yang mengajar kita tentang kebenaran sehingga memberikan kita hikmat dan pewahyuan untuk dapat membedakan segala sesuatu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulan dalam bagian ini adalah konsistensi untuk tetap mengikuti Tuhan menurut apa yang Dia mau. Ini menjadi catatan penting. Maka segala sesuatu yang kita terima, segala sesuatu yang kita dengar, segala sesuatu yang disampaikan kepada kita, perlu kita terus evaluasi. Jangan cepat untuk mengambil keputusan sebelum kita tahu kebenarannya. Ya, dan saya berharap bahwa saya dalam bagian ini, kita terus konsisten, jangan berubah. Ya, kalau dari awal engkau menjadi orang yang rajin giat buat Tuhan, lakukan itu terus-menerus. Ya, apapun yang engkau buat, perbuat untuk Tuhan dengan segenap hati. Dan Tuhan tahu cara bagaimana memberkati kita, bagaimana menggenapi janji atas hidup kita. Baik, puji Tuhan. Dan dalam kesempatan ini pula, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya rindu sebelum saya menutup bagian ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan ini. Kami tahu bahwa firman Tuhan mendatangkan kemerdekaan dan berkat buat kami sekalian. Setiap jemaat yang mendengar, Tuhan memberkati dan limpahkan anugerah bagi semua kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya.